Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nopiaristi dari kelas PBSI Reguler A, ingin menjelaskan mengenai makalah dengan tema meningkatkan kemampuan menulis kreatif pada siswa di sekolah. Dalam makalah ini, saya membuat beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan menulis kreatif? Yang kedua, bagaimana meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui latihan menulis secara teratur dan sistematis? Untuk pembahasannya, sebagai berikut. A. Pengertian menulis kreatif. Menulis kreatif adalah menulis yang ditujukan untuk menyampaikan ide, perasaan, dan emosi, bukan sekedar menyampaikan informasi saja. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan menulis kreatif perlu berfokus pada cara menuangkan ide yang dimiliki siswa ke dalam bentuk tulisan. Menulis kreatif berperan dalam pengembangan potensi kognitif maupun kreatif siswa karena siswa berupaya dalam menuangkan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan yang membutuhkan daya imajinasi dan kreativitas agar tulisan yang dibaca menjadi indah dan bermakna. Salah satu pembelajaran menulis kreatif di sekolah diimplementasikan dalam pembelajaran menulis puisi. Menulis puisi merupakan bagian yang terkandung pada sastra yang dapat membantu mengembangkan keterampilan menulis dan daya imajinasi, serta mampu mengapresiasi karya sastra. B. Cara meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis. Yang pertama, mulai dengan menumbuhkan kebiasaan membaca pada siswa. Ini merupakan salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan untuk mendorong siswa menjadi lebih gemar menulis dan bisa menulis dengan lebih baik. Yang kedua, jangan batasi imajinasi siswa. Saat siswa sudah mulai tertarik untuk membuat tulisan, jangan batasi tema tulisan yang ingin mereka buat. Biarkan mereka berimajinasi berkembang untuk kemudian disalurkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, fasilitasi siswa dengan media menulis. Bapak atau ibu juga bisa menyediakan media komunikasi bagi siswa sekaligus sebagai sarana publikasi hasil tulisan mereka. Yang keempat, hargai dan dukung selalu hasil tulisan siswa. Dalam setiap tulisan yang siswa buat, tentu selalu ada hal yang dapat dipuji. Walaupun masih ada hal-hal yang kurang sempurna, hargailah usaha mereka karena telah mau mencoba dan mencurahkan kemampuan mereka ke dalam tulisannya. Yang kelima, tidak perlu mengajarkan terlalu banyak tata bahasa saat siswa baru mulai menulis. Tata bahasa yang baik dan benar bersifat berkembang dan akan dikuasai anak sedikit demi sedikit. Jangan mengajarkan terlalu banyak tata bahasa yang rumit saat anak baru saja mulai belajar menulis. Yang keenam, manfaatkan teknologi. Saat ini kebanyakan siswa pasti lebih senang bermain gadget. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai sesuatu yang positif karena bermain gadget tidak selalu memberikan dampak negatif pada siswa. Yang ketujuh, jangan menuntut siswa untuk menulis dengan sempurna. Saat siswa baru saja belajar dan berlatih dalam membuat tulisan yang baik, janganlah menuntut mereka untuk memberikan tulisan yang sempurna. Bagian C. Cara meningkatkan keterampilan menulis siswa secara teratur dan sistematis. Yang pertama, perbanyak membaca segala jenis tulisan. Membaca adalah salah satu modal penting dalam proses menulis karena akan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, pengetahuan baru, dan kosakata yang lebih beragam. Membaca berbagai jenis tulisan dapat menambah wawasan dalam mengolah kata dan menambah pengetahuan mengenai banyak hal. Yang kedua, tuliskan setiap ide yang muncul. Kita bisa langsung menuliskan ide ketika muncul di kepala untuk menginspirasi isi tulisan karena ide bisa muncul kapan saja tanpa kita duga. Yang ketiga, rutin menulis setiap hari. Cara meningkatkan kemampuan menulis selanjutnya adalah tentu dengan berlatih menulis setiap hari. Kita bisa membuat target harian untuk menulis apa saja di target 1 paragraf per hari. Yang keempat, pelajari tata cara menulis yang benar. Ada tata cara yang menulis yang harus kamu pelajari dalam menulis tulisan yang baik.
yaitu salah satunya belajar mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD yang kini berubah menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Selain itu, kita juga perlu belajar dalam memilih kata yang tepat dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kelima, belajar merangkum. Merangkum dapat membantu kamu untuk meningkatkan kemampuan dalam menemukan inti dari sebuah paragraf atau tulisan. Membuat rangkuman juga bisa membantu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai kosakata baru. Kita bisa memulai mencari artikel panjang sesuai dengan minat. Setelah itu, cobalah untuk menciptakan rangkuman tanpa menghilangkan pesan inti dari tulisan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa meningkatkan kemampuan menulis kreatif pada siswa di sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengembangan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis mereka. Melalui penerapan metode pembelajaran yang variatif, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan penggunaan teknologi, siswa dapat lebih termotivasi dan terlibat dalam proses menulis. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.